Salpe Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kelahiran kembali dalam roh. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan perjumpaan Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, bersama Yesus pada waktu malam. Nikodemus adalah seorang Yahudi yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan ajarannya. Ia datang kepada Yesus dengan kerinduan untuk memahami lebih dalam tentang hukum dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Berdasarkan perkataan itu, Yesus mengajarkan kepadanya tentang seseorang harus dilahirkan kembali. Nikodemus berpikir bahwa Yesus mengatakan itu tentang kembali dilahirkan oleh rahim seorang ibu. Oleh karena itu ia berkata kepada Yesus, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Kelahiran baru ini bukanlah kelahiran jasmani, tetapi kelahiran rohani.
kelahiran baru dari air dan roh. Iman yang lahir dari Roh Kudus membawa kedamaian dan kepastian. Maka Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Perjumpaan Yesus dengan Nikodemus ini merupakan perjumpaan yang sangat inspiratif. Mereka berdua punya kehebatan masing-masing. Yesus adalah nabi, guru, tabib yang menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Dia adalah pemerhati yang selalu memberi rasa teduh bagi hidup setiap orang yang berjumpa dengannya. Sementara Nikodemus adalah seorang Farisi dan budayawan yang intelek. Namun demikian, Nikodemus masih harus belajar banyak dari Yesus. Ia belajar dari Yesus tentang iman, sebab iman bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita yang sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus dan menjadi pengikut Kristus, secara tidak langsung Yesus mencobai kita, sama seperti mencoba membuka wawasan Nikodemus soal keterbukaannya untuk memahami apa artinya dilahirkan kembali dalam roh. Dilahirkan kembali dalam roh berarti setiap kita mestinya mempunyai sikap pasrah kepada penyelenggaraan ilahi untuk diubah dan memperbaharui hidup kita. Mengapa harus diubah dan dibaharui? Kita sebagai manusia, kadang-kadang pribadi kita menjadi rusak dan tidak berbentuk karena dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Untuk memperbaiki diri yang rusak dan tak terbentuk itu, kita harus memiliki rasa tobat dan sesal. Sebab dengan bertobat, kita sudah dilahirkan kembali dalam roh, sehingga menjadi manusia baru. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Kita membiarkan diri dipimpin oleh roh, agar kita mempunyai kesadaran untuk senantiasa membaharui hidup kita. Semoga kelahiran kembali secara rohani memungkinkan kita untuk melihat dan memasuki kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.